Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawarina Putri. Saya ada semester 6, jurusan Pendidikan Matematika, di mana di sini saya akan meneliti yaitu tentang judul meningkatkan kemampuan penalaran matematika dan koneksi siswa terhadap pembelajaran matematika melalui pembelajaran basis masalah. Yang pertama kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang sangat penting dalam peradaban manusia. Matematika sebagai ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan, perilaku, nalar, dan matematika dengan baik. Terutama pendidikan matematika di sekolah. Matematika di sekolah ditujukan agar siswa memiliki dalanara konsep matematika yang baik, terutama ketika menyelesaikan satu buah masalah pembelajaran matematika. Selain kemampuan nalar, kemampuan koneksi matematika juga harus dimiliki siswa di sekolah menengah, karena pada dasarnya matematika merupakan ilmu tekstur. Artinya, konsep dan prinsip-prinsip dalam matematika saling berkaitan satu sama dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk memahami konsep dan prinsip tersebut secara utuh dan makna, siswa harus memiliki kemampuan koneksi matematis yang memadai namun sangat disayangi. Lanjut, kita masuk ke rumus masalah. Di sini yang dimaksud dengan rumus masalah itu ada 3. Yang pertama, apa yang menyebabkan kemampuan penalaran siswa terhadap pembelajaran matematika sangat rendah? Yang kedua, apakah pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan koneksi siswa terhadap pembelajaran matematika? Yang ketiga, bagaimana cara guru dalam meningkatkan kemampuan siswa agar siswa tersebut dapat melara soal dan materi dengan baik. Tujuan penelitian di sini juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui penjelasan kemampuan nalar siswa terhadap pembelajaran matematika yang sangat rendah, untuk mendefinisikan apakah pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan koneksi siswa terhadap pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, untuk mendefinisikan bagaimana cara guru dalam meningkatkan kemampuan siswa agar siswa tersebut dapat menalar soal dan materi dengan baik. Manfaat penelitian di sini yaitu bagi guru. Guru dapat meneliti untuk mengetahui sejauh mana siswa ini memahami dan kemampuan seorang siswa. Dalam proses mengerjakan sebuah soal-soal matematika khusus dalam bentuk non-rutin, sehingga akan lebih mudah bagi guru untuk membimbing siswa dan menyelesaikan soal non-rutin. Selain itu, guru juga dapat mengetahui strategi atau cara untuk mengangkatkan kemampuan penalaran siswa. Meningkatkan penalaran dapat dijadikan sebagai langkah awal. Yang pertama, untuk siswa yang berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua yaitu bagi siswa. Siswa dapat meneliti bagaimana siswa memberi motivasi bagi siswa bahwa penalaran itu sangat penting dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam menyelesaikan soal non-rutin. Penalaran menjadi salah satu aspek yang penting dalam mempelajari dan menyelesaikan soal-soal matematika. Sehingga dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat merujukan bagi siswa untuk meningkatkan nalar matematika dalam menyelesaikan soal-soal non-rutin. Sedangkan bagi penelitian tersebut, manfaat peneliti ini bagi peneliti sendiri adalah untuk mengetahui secara langsung kemampuan nalar matematika siswa di lapangan.
sehingga dapat mengetahui bagaimana upaya untuk mengembangkan kemampuan pengenalan siswa. Lanjut, batasan masalah. Batasan masalah di sini penulis menguraikan beberapa istilah penting. Hal ini menunjukkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam istilah dan bahasa. Kemampuan penalaran di sini dapat didefinisikan sebagai untuk kemampuan jalan berpikirnya yang diambil untuk mengolah kegiatan dan menghasilkan kesimpulan dari penyelesaian soal. Penalaran matematika adalah salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik sesuatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid yang dapat kita pertanggungjawabkan. Kemampuan koneksi. Kemampuan koneksi di sini adalah suatu kemampuan yang mencari hubungan strategi antara topik matematika dengan cara berkaitan dengan konteks internal di luar matematika dengan matematika. Konteks eksternal yang diambil di sini adalah mengenali hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah juga merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyak masalah yang dibutuhkan autentik, yakni menyelidiki yang membuat penyelesaian nyata dari problem basis learning. Model pembelajaran ini berdasarkan masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasari pada banyaknya masalah yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni menyelidiki dan membutuhkan penyelesaian nyata dari masalah yang nyata. Pesan penelitian, jenis dan pendekatan penelitian di sini berdasarkan masalah yang diteliti, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Kualitatif dikarenakan pada penelitian ini mendefinisikan atau menggambarkan analisis kesulitan memahami dan menalar konsep matematis dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan tempat dan waktu penelitian ini ditempatkan di SMP Negeri 2 Kejuruan Muda. Kelas Sedangkan untuk meneliti pelaksanaan pada bulan November 2019, materi bilangan terdapat proses pembelajaran langsungnya penelitian dilakukan secara bertahap, yaitu tahap yang pertama, tahap mempersiapkan suatu pengajuan judul skripsi, permohonan bimbingan dan izin penelitian. Yang kedua adalah tahap melaksanakan, yaitu uji coba eksperimen, melaksanakan penelitian dan mengambil data. Tahap yang ketiga adalah penyelesaian, yaitu meliputi analisis data dan penyusunan laporan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun hasil wawancara, opsi, dan dokumen dengan cara organisasi data secara memiliki data yang penting dan data tidak penting, ataupun teknik analisis data yang digunakan dalam 3 tahap, yaitu reduksi data. Apa yang dimaksud dengan reduksi data di sini? Yaitu menyederhanakan yang dilakukan melalui seleksi, fokus, dan kesabaran data mentah menjadi informasi yang bermakna. Sedangkan yang kedua yaitu dengan mengaji data. Mengaji data di sini dapat sering digunakan pada data kualitatif, yaitu bentuk naratif. Pengajian data berupa sekumpulan informasi yang disusun sistem dan mudah dipahami. Yang ketiga, menarik kesimpulan, di mana menarik kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data yang dilakukan, memiliki hasil reduksi data tentang mengacu pada rumusan masalah secara tujuan dan hendak dicapai. Sampai di sini materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.